dan Kak Lina. Oke. Nah, Kak Gila mau tanya dulu nih sama Kak Lina. Ya, apa Kak? Kak Lina tahu nggak dengan yel kita hari ini? Wih, pasti tahu dong. Nah, kalau adik-adik yang di rumah masih ingat nggak dengan yel kita? Ingat kan pasti? Tepuknya? Tepuk Yesus. Oke, biar kita lebih semangat lagi, kita mau melakukan apa sih? Tepuk Yesus. Tepuk Yesus. Oke, yuk. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes, yes, Oke. yes. Jadi siapa sih Tuhan kita yang hebat? Tuhan Yesus. Oke. Sudah semangat ya adik-adik? Nah, sebelum kita mau memuji Tuhan, Kita berdoa dulu ya. ya, mari Mari kita tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk hari ini kalau kami boleh ibadah lagi Tuhan, walaupun di online. Biarlah Kau menyertai ibadah kami mau bernyanyi, bersuka cita dan bersorak-sorai untuk nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. amin. Oke. Siapa yang di sini sudah semangat untuk pujian Tuhan? Coba angkat tangannya tinggi-tinggi. Oke, yuk kita angkat satu pujian apa Ceh? Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Oke, yuk semuanya yuk. Bangkit berdiri ya, adik-adik ya. Ya, ayo kita nyanyi. Semuanya happy kan? Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Yang lebih cepat ya, ya. Ya. Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Ya, adik-adik masih semangat kan? Masih Ceh. Aku udah capek tadi. Udah capek Kak Priscilla? Belum Ceh. Belum ya? Kita tetap semangat memuji Tuhan. Wes, ayo kita nyanyi lagi sekali lagi ya lagu ini, tepuk tangan. Dari terbit matahari. Ya, Ya semangat ya adik-adik. Senyumnya mana? dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sampai katanya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan.
Oke, adik-adik masih semangat kan untuk memuji Tuhan? Masih Je. Yuk. Kita nyanyi satu lagu lagi ya, lagu yang semangat. Kasih Allah Tak berkesudahan. Ayo Oke, yuk. bangkit berdiri, kita tepuk tangan. Musik. Yuk, semangat yuk, adik-adik yuk. Dikerakin ya badannya. Ikutin gerakan kakak-kakak yang ada di Ya. depan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sang Raja. Si Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Oke, Kak Lina, tadi kita sudah bernyanyi untuk Tuhan. Sebelum itu kita mau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tapi kita mau menyiapkan hati kita terlebih dahulu. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau lebih lagi dalam Tuhan. Mari adik-adik, kita mau siapkan hati kita. Kita mau katakan bahwa Bapa, Engkau sungguh baik. Mari adik-adik, dengan segenap hatimu kita katakan sama-sama. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih setiamu, dan terima kasih buat kebaikanmu di sepanjang hidup kami. Bapa, kami bersyukur kami punya Tuhan Yesus yang sungguh baik kepada kami. Dan sebentar Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hati Bapa, untuk kami mau siap menerima firman-Mu, dan kami dapat menerima sesuatu yang baru pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Hai, shalom adik-adik. Nah, tadi kan kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Nah, saat ini saatnya kita untuk mendengarkan cerita. Nah, adik-adik siapa yang sudah siap untuk mendengarkan cerita? Angkat tangannya. Ya, Koko yakin kita semua sudah siap ya untuk mendengarkan cerita. Nah, kalau misalkan sudah siap, boleh diambil catatannya, boleh diambil Alkitabnya, boleh diambil buku atau apapun untuk mencatat. Nah, tujuannya apa adik-adik? Supaya adik-adik bisa mencatat hal-hal yang penting yang diceritakan. Nah, supaya besok-besok nih misalkan mau ingat-ingat lagi apa nih yang kemarin di ibadah di ngomongin nih. Nah, adik-adik bisa baca itu lagi. Oke, adik-adik? Sebelum itu yuk kita buka Alkitab kita di Matius 4 ayat 10b. Jadi kok ulangi lagi, Matius 4 ayat 10b. Oke, sudah ketemu adik-adik? Ya, Alkitab kita dengan jelas mengatakan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, di situ dengan jelas Alkitab mengatakan bahwa kita harus menyembah Tuhan saja, adik-adik. Kita harus menyembah Tuhan saja. Nah, adik-adik di sini siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus? Kok yakin kita semua percaya kepada Tuhan Yesus ya? Nah, buktinya nih apa nih adik-adik? Kenapa sih kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus? Nah, apa yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu hidup? Nah, salah satunya, nggak usah jauh-jauh deh adik-adik nih, pagi-pagi nih kita bisa nah, baru bangun tidur kita sudah bisa bernafas. Sampai sekarang aja kita bisa bernafas, kita bisa nonton ibadah, kita bisa makan, kita bisa hidup. Nah, semua kan karena Tuhan. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan Yesus yang ciptakan kita. Makanya kita cuma boleh, kita harus menyembah Tuhan saja adik-adik. Benar kan adik-adik? Nah, oke, berarti hari ini ceritanya temanya tentang menyembah Tuhan yang benar. Siapa itu adik-adik? Benar, Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, zaman dahulu nih, zaman Rasul Paulus, banyak sekali orang-orang yang menyembah berhala. Wah, berhala itu apa Koko? Kau kasih tahu. Berhala itu adalah sesuatu. Nah, Koko mudahin aja nih. Sesuatu yang kita percayai, yang kita sembah. Nah, tapi itu sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan. Nah, mudahnya aja nih, Koko kasih tahu nih, intinya adalah sesuatu yang menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, boleh nggak adik-adik? Padahal kan Alkitab tadi mengatakan dengan jelas kan, kita harus menyembah Tuhan saja, bukan kepada yang lain. Nah, adik-adik, di zaman Rasul Paulus dulu banyak sekali orang-orang yang membuat sesuatu yang berhala. Nah, contohnya nih, mereka membuat patung-patung adik-adik. Ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari logam, ada yang terbuat dari besi, ada yang terbuat dari tanah liat, dan masih banyak lagi yang lain. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, bahkan adik-adik di Efesus, di kota Efesus, tempat Rasul Paulus, waktu itu Rasul Paulus lagi datang nih ke kota Efesus itu. Nah, di sana banyak sekali ada yang namanya patung Dewi Artemis. Membuat patung itu adik-adik, mereka membuat ada yang besar sekali, malah dibuatin rumah adik-adik. Wah, adik-adik kebayang nggak nih berdoa kepada itu? Nah, mereka semua berdoa kepada patung itu, kepada Dewi Artemis itu. Besarlah Dewi Artemis, oh Dewi Artemis sembuhkanlah aku. Nah, banyak orang-orang yang percaya kepada patung itu, padahal patung itu kan dibuat oleh manusia sendiri. Hidup nggak patung itu? Nggak hidup. Yang hidup siapa? Tuhan Yesus. Yang hidup adalah Tuhan kita, benar kan? Nah, Rasul Paulus pun memberitahukan kepada orang-orang di sana, memberitahukan kepada seluruh orang-orang yang dia temui
orang-orang yang menyembah berhala itu. Rasul Paulus mengatakan kita harus menyembah Tuhan Yesus saja. Untuk apa menyembah patung itu? Untuk apa menyembah berhala? Untuk apa menyembah sesuatu yang dibuat oleh manusia sendiri? Emangnya itu bisa menyembuhkan kita? Nah, contoh nih adik-adik nih ya, Koko membuat sebuah handphone. Nah, handphone ini gunanya untuk apa? Untuk Koko pakai kan? Nah, bukannya handphonenya yang pakai Koko kan? Nah, contoh aja. Misalkan handphone ini, mungkin nggak Koko berdoa kepada handphone ini? Oh handphone, tolong sembuhkanlah aku. Nah, sembuh nggak kita adik-adik? Misal Koko pilek. Nah, terus Koko berdoa kepada handphone, aku hari ini lagi pilek. Nah, sembuhkanlah aku. Sembuh nggak adik-adik? Tentu saja tidak. Karena apa? Handphone ini siapa yang buat? Koko kan yang buat. Justru kalau handphone ini rusak, siapa yang bisa benerinnya? Koko kan? Nah, begitu juga dengan kita adik-adik. Siapa yang ciptain kita? Tuhan. Nah, jadi siapa yang harus kita sembah? Pastinya Tuhan kan? Nah, contoh nih kalau misalkan adik-adik lagi ada masalah atau sakit atau apa segala macam, atau kalau misalkan lagi seneng mau cerita, nah, kita harus cari Tuhan Yesus. Kita harus berdoa kepada Tuhan Yesus. Misalkan kalau kita lagi sakit, Tuhan Yesus, hari ini aku sakit, tolong sembuhkanlah aku. Nah, kalau adik-adik berdoa dengan benar dan adik-adik percaya, adik-adik yakin deh bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan. Nah, kita lanjut ya adik-adik. Nah, jadi adik-adik, biarpun Rasul Paulus sudah memberitahukan ke orang-orang nih banyak yang percaya nih sudah akhirnya. Iya juga ya, untuk apa berdoa kepada sesuatu yang tidak hidup. Nah, mereka semuanya jadi banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan bertobat. Nah, mereka tidak lagi menyembah patung-patung. Tapi adik-adik masih ada aja orang-orang yang tetap berdoa kepada patung-patung itu. Nah, bahkan sampai ke sekarang adik-adik. Nah, contohnya aja nih adik-adik, tadi Koko sudah kasih tahu nih menyembah berhala itu apa. Berhala itu adalah sesuatu yang menjauhkan kita dari Tuhan. Benar kan adik-adik? Nah, padahal Alkitab mengatakan dengan jelas, Koko ulangi lagi, kita harus menyembah Tuhan saja. Benar kan adik-adik? Nah, jadi sesuatu yang menjauhkan kita dari Tuhan. Setiap hari nih adik-adik, sehari ada 24 jam. Pagi kita bangun, kita ngapain adik-adik? Seharian kita ngapain adik-adik? Ada nggak kita cari Tuhan? Ada nggak kita berdoa kepada Tuhan? Ada nggak kita nyanyi untuk Tuhan? Ada nggak kita membaca Alkitab? Nah, itu adik-adik harus tahu di situ nih. Apakah setiap hari kita hanya bangun tidur, makan, sekolah, pulang langsung main game sampai ke sore, sampai ke malam, atau baca buku, baca komik, atau nonton TV. Nah, tapi kita lupa untuk berdoa, kita lupa untuk cari Tuhan. Nah, adik-adik harus hati-hati, itu bisa menjadi menyembah berhala adik-adik. Ingat, menyembah berhala itu sesuatu yang menjauhkan kita dari Tuhan. Kalau misalkan karena main game kita jadi lupa sama Tuhan, nah hati-hati itu adik-adik. Boleh, Koko nggak mengatakan kita tidak boleh main game, kita tidak boleh nonton TV. Kita boleh main game, kita boleh nonton TV. Tapi adik-adik harus ingat, tetap Tuhan Yesus harus nomor 1 adik-adik. Kita tetap harus tidak boleh melupakan Tuhan. Jadi pagi-pagi kita bangun, langsung Tuhan Yesus, terima kasih saya masih bisa hidup hari ini. Nah, itu. Terus kita pergi ke sekolah, banyak-banyak ngobrol aja adik-adik sama Tuhan. Misalkan lagi di jalan atau apa, kita ngobrol aja sama Tuhan. Nah, misalnya kita ngomong, Tuhan Yesus, aku lagi mau ke sekolah, jaga aku. Nah, kayak gitu aja. Tuhan Yesus pasti mendengar adik-adik. Tuhan Yesus nggak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus selalu ada sama-sama kita adik-adik. Nah, jadi ingat ya adik-adik, kita harus menyembah Tuhan. Jangan habisin waktu setiap hari untuk main game aja, untuk baca buku. Ingat, kita harus mencari Tuhan. Oke adik-adik, jadi kesimpulannya
Kita harus menyembah Tuhan, jangan menyembah berhala. Oke. Menyembah berhala itu apa adik-adik? Menyembah berhala itu sesuatu yang menjauhkan dari Tuhan. Jadi kalau misalkan main game bisa menjauhkan kita dari Tuhan, misalkan kita nonton TV bisa menjauhkan kita dari Tuhan, kita harus kurangin. Bukan nggak boleh ya adik-adik, kita kurangin. Dan kita harus lebih banyak berdoa dan mencari Tuhan, baca Alkitab, dan jangan lupa kasih tahu ke teman-teman. Oke adik-adik, nah cukup itu aja yang hari ini aku mau ceritain adik-adik. Ingat jangan lupa Tuhan. Oke, yuk kalau misalkan sudah, kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita. Tuhan Yesus, biarlah supaya kami tidak pernah lupa akan Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kami tidak menyembah berhala. Biarlah kami bisa mengatur waktu kami untuk Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami. Biarlah supaya kami terus dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.